Selamat malam pemirsa, Iran dan Amerika Serikat menyatakan telah menandatangani perjanjian damai secara digital. Kini Amerika Serikat dan Iran berada di jalur diplomasi damai. Di putaran pertama pekan lalu, negosiasi damai di Swiss menghasilkan sejumlah kemajuan, mulai dari kesepakatan peta jalan menuju perjanjian final dalam 60 hari ke depan, hingga pembentukan mekanisme komunikasi untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan. Namun, optimisme itu belum sepenuhnya menjamin perdamaian. Di tengah perundingan, delegasi Iran sempat menghentikan sementara pembicaraan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Teheran. Sementara itu, Israel juga menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Padahal penghentian operasi militer Israel menjadi salah satu tuntutan utama Iran dalam negosiasi ini. Akankah Israel akan terus menjadi batu sandungan perdamaian? Lalu seberapa besar peluang perundingan ini berujung pada perdamaian yang nyata? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue Israel batu sandungan kesepakatan Amerika Serikat Iran. Dan pemirsa, kita akan membahas topik malam hari ini dengan narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Silakan bergabung dengan saya di sini Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Pak. Apa kabarnya Pak Agung? Baik, terima kasih. Pemirsa, selain bersama Pak Agung, saya juga akan berdiskusi bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI dengan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Selain itu kita juga akan berdiskusi bersama mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016 Bapak Dian Firengcurit. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Fitri. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat selalu. Oke, saya akan diskusi terlebih dahulu. Kita mulai dari Pak Agung. Pak Agung, mengenai perundingan yang terjadi di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran, menurut Anda apa yang terjadi di belakang layar? Oke, bagus. Mari kita lihat perangkuman kesepakatan MOU yang utama. Saat ini yang drama yang terjadi pada kemarin malam sampai ini adalah kenapa? Dari pasal 1 ataupun disebutkan penghentian segera permanen operasi militer masuk di komitmen tidak memenuhi peluang dan jaminan kedaulatan Lebanon. Jadi jaminan kedaulatan Lebanon sudah ditulis pasal 1. Itulah alasannya kenapa alasan daripada Iran untuk menutup Selat Hormuz. Kenapa? Karena yang pertama ini syaratnya jaminan kedaulatan Lebanon. Artinya kalau bisa Israel menghentikan serangan dan Israel pergi dari Lebanon. Itu yang menjadikan pada saat Iran menutup Selat Hormuz, kemudian selanjutnya Trump mengancam lewat lewat media sosial dan marah Iran ya karena apa? Mungkin tidak marah tetapi menunjukkan ekspresi ketidaksukaan dengan dia keluar dari ruangan tapi tetap di situ dan selanjutnya bolak-balik dari Qatar dan dari Pakistan untuk membantu tetapi tetap berjalan dan akhirnya mereka berunding kembali dan akhirnya dapat kesepakatan baru dan beberapa hal yang kembali lagi seperti kemarin kebodohannya Bibi Netanyahu menyerang Beirut. Nah sekarang karena ini maka ada konsesi sedikit, Iran mendapatkan beberapa konsesi di malam ini yang belum di broadcast, antara lain ada beberapa mengenai sanksi uang yang akan dikeluarkan. Jadi yang terjadi adalah pasal pertama yang sering tidak disampaikan bahwa pasal pertama menyatakan bahwa kedua pihak Amerika dan Iran sepakat untuk menjaga integritas dan kedaulatan Lebanon. Artinya apa? Israel harus keluar, berhenti dulu, kemudian harus keluar. Di sisi lain, Amerika alih-alih menegur Israel malah minta supaya Hezbollah mundur. Masalahnya Hezbollah itu bukan orang Iran. Hezbollah itu adalah partai resmi, pasukan resmi yang resmi sebagai pejuang gerilyawan kemerdekaan ataupun mempertahankan Lebanon. Jadi bukan hanya sekedar proksi tapi juga mereka adalah warga negara Lebanon. Jadi mereka tidak bisa diusir oleh Iran, yang menentukan adalah pemerintah Lebanon ataupun Hezbollah sendiri. Oke, ini juga ada beberapa poin dalam pembahasan seperti itu ya Pak Agung, ada negosiasi kesepakatan akhir, penghentian blokade laut dan penarikan pasukan Amerika. Ini artinya ada poin-poin pembahasan. Tapi apabila Anda lihat dari poin-poin pembahasan ini, apakah ini merupakan roadmap yang stabil, yang cukup kuat atau justru rentan? Hampir semuanya itu adalah bicara soal apa yang diberikan kepada Iran. Yang diberikan kepada Amerika itu yang di tengah, yaitu adalah soal Iran menegaskan tidak masa nuklir dan mengenai timbunan bahan diperkaya yang akan dicampur kembali, sudah disebutkan di sini, jadi tidak diambil Amerika, akan di lokasi. Jadi sudah perundingan ke Amerika yang utama ini.
Karena di sini tidak mencantumkan soal senjata Iran, tidak mencantumkan soal proksi secara detail, tetapi yang jelas hanya angka nomor 8 yang ini. Lainnya adalah pemberian konsesi kepada Iran. Jadi sebetulnya ya memang ini adalah kenyataan bahwa memang yang lebih menekan dan mendapatkan leverage utama adalah Iran. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin di rumah ya bisa dilihat bahwa ini betul-betul Iran yang mendapatkan leverage sebagai pihak yang memang tidak kalah, dan Amerika tidak menang, tetapi secara leverage kalah, ya memang wajar kalau Iran mendapatkan konsesi. Kenapa? Karena Amerika sudah sangat terdesak dengan masalah ekonomi yang akan datang menjadi bencana jika tidak ini. Dan terutama kan yang penting adalah informasi bahwa minyak Amerika, cadangan minyak Amerika itu hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk mensuplai, sehingga akibatnya apa? Bukan masalah kesulitan minyak, kesulitannya akan menaikkan harga minyak dan akan menimbulkan masalah besar, inflasi, resesi, depresi, dan yang terutama adalah masalah geopolitik, pemilu setelah di mana Trump dan partainya akan kalah kalau dia tetap ngotot untuk melanjutkan perang ini. Oke, kita membahas dulu slide yang ini, Pak Agung bersama Pak Dian. Pak Dian terutama mengenai psikologi politik Iran ataupun Teheran sendiri. Apakah betul dengan melihat nota kesepahaman ataupun poin-poin pembahasan ini memberikan leverage ataupun keuntungan bagi pihak Iran? Dalam kaitan leverage, iya. Karena sebagian ini memenuhi sebagian dari tuntutan Iran. Sebagian dari tuntutan Iran. Tapi buat saya ini bukan isu utama. Ini adalah isu periferi. Karena isu utamanya itu nuklirnya. Hanya disinggung di situ masalah nuklirnya. Di poin 8 ini ya? 8, tapi detailnya tidak ada. Jadi buat saya ini hanya fokus pada isu periferi, yaitu menjamin kelancaran sidangnya. Sidang untuk mencapai kesepakatan damainya. Nah, ini memang menentukan karena menyangkut masalah penghentian perang, pembukaan Hormuz dan sebagainya. Lebanon salah satu sisi. Tapi sekali lagi ini belum menyentuh esensi dari persoalannya. Buat saya jalan menyelesaikan ini pun tidak mudah. Karena mudah-mudahan kita sama sependapat, kalau tidak, tapi buat saya ini pandangan saya. Sebagian kita mungkin salah tafsir ya. Seakan-akan dalam 60 hari ini pasti tercapai ini atau diharapkan akan tercapai. Buat saya masih jauh. Jangankan isu utamanya mengenai nuklir. Orang membayangkan pembukaan Selat Hormuz itu seperti buka portal jalan. Begitu dibuka pasti langsung bisa. Padahal ada aspek security-nya, aspek safety-nya, ada aspek navigasinya yang selama ini itu dari pihak Irannya. Belum di luar itu di Oman, Laut Oman, Amerika yang menentukan kapan bisa lancar. Belum lagi masalah ranjau-ranjau di bawahnya. Nah, buat saya isu 14 ini sendiri masih harus memerlukan pendetilan. Makanya kan ada pandangan dalam konteks sidang atau perjanjian seperti ini, the devils are in the details. Kita belum masuk di detail. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ini mengenai dalam perundingan sendiri terjadi ketegangan, di mana tadi dikatakan Presiden Amerika Serikat sempat mengancam akan kembali menyerang Iran lewat media sosialnya, dan kemudian ditanggapi oleh Iran dengan mengatakan, hentikan ancaman yang Anda lakukan kepada Iran. Ada slide-nya, mungkin ada slide-nya. Baik, kita akan lihat slide-nya. Nah ini, jadi diplomasi ini apa yang terjadi adalah Iran melakukan walkout. Kenapa? Karena ada ancaman dari Trump yang mengatakan bahwa mereka akan membuat negara itu tidak ada lagi kalau tetap celah Hormuz. Sehingga akhirnya mediasi pihak ketiga, yaitu diplomat Oman dan Swiss, membawa kedua pihak ke meja perundingan setelah dia walkout ya. Kemudian habis itu tidak ada jabat tangan, tidak ada pertukaran dokumen, dan bagian uniknya Menteri Luar Negeri Qatar tidak mau salaman dengan Vance, tidak mau dan itu mungkin ada hubungannya dengan ledakan di Qatar. Yang bukan dibuat oleh Iran. Karena itu makanya ada sesuatu yang unik, karena Qatar sendiri adalah pangkalan udara terbesar Amerika di Teluk itu di Qatar. Ya, kemudian dalam draft sementara yang dihasilkan hanya 45 halaman ya. Jadi semuanya adalah melalui perantara. Jadi pihak Iran, pihak Amerika diwakili oleh dari Oman, Swiss, dan dari Pakistan ya. Jadi akhirnya substansi kesepakatannya rapuh sekali. Namun tetap akhirnya ada syarat deeskalasi, yaitu Amerika meminta Hezbollah mundur dari Sungai Litani, mundur ke utara. Tapi di sisi lain Iran meminta agar penghentian total agresi pesawat tempur Israel dan kemudian penarikan mundur dari Israel. Nah, perbandingannya apa? Amerika dan Iran bahwa
prioritas Amerika adalah pembukaan akses Hormuz dalam 24 jam, Hezbollah mundur di belakang Sungai Litani, dan stabilisasi harga minyak domestik. Iran sendiri penarikan kapal setelah dana cair. Dia nggak mau karena janjinya kok nggak ada cair-cair dananya, bukan karena mata duitan, tetapi karena memang harus ada buktinya dong. Ini niatmu beneran, kalau enggak nanti kalau sudah dilaksanakan nanti nggak keluar uangnya. Kedua, penghentian agresi udara Israel dan pencairan dana dan perbaikan daripada sistem radar yang di Iran. Jadi motif utamanya adalah Iran adalah kepastian Amerika mulai dari awal dia memenuhi klausul-klausul dari awal, terutama Lebanon, dan Amerika Hormuz dibuka. Itu intinya. Oke. Mbak Aisyah, menurut Anda seperti apa kemudian ketika melihat ketegangan di tengah perundingan yang terjadi, terutama diakibatkan oleh pernyataan dari Trump sendiri, dan kemudian Israel juga terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan, padahal kemudian itu salah satu poin utama yang kemudian diperjuangkan oleh Iran. Bahkan ini Amerika juga nampaknya tidak memiliki kemudian sepenuhnya memegang kendali atas kesepakatan dengan Iran sendiri, terutama sekutunya Israel. Ya. Makasih Mbak Fitri. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya perlu kita antisipasi karena ini bukan merupakan yang pertama kalinya ada gencatan senjata di antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, tetapi apa yang membedakan perjanjian MOU ini dengan apa yang kemudian telah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya sebelumnya itu selalu satu pihak saja melalui Amerika Serikat. Karena apa? Itu dilakukan untuk sebagai bentuk ya pertanggungjawaban Amerika Serikat ke domestik untuk mengatakan bahwa perangnya sudah selesai, perangnya sudah berhenti. Ini sudah ada kemudian penurunan intensitas perang sehingga kemudian harga pasar bisa naik dan kemudian harga minyaknya bisa turun. Nah, sekarang kita lihat memang ada kebutuhan yang cukup mendesak bagi Amerika Serikat untuk bisa mencapai kesepakatan ini. Karena begini, hampir semua pihak di sini dikejar waktu dan semuanya menginginkan perang ini selesai kecuali Israel. Ya, Iran saat ini kita harus akui bahwa Iran juga bukan negara yang bulletproof. Dia sedang kesulitan sekarang karena storage capacity dari minyaknya itu terbatas dan dia juga merugi sekitar 435 juta US dollar atau kalau kita akumulasi itu sekitar 13 miliar US dollar per bulannya gitu ya. Sementara Amerika Serikat saya rasa ya ini tekanan dari berbagai macam pihak sangat luar biasa. Pertama, tekanan dari pihak masyarakat ya, harga minyak naik ya, energi itu semakin kemudian mahal. Lalu kemudian kita bisa lihat juga bahwa ya kebutuhan-kebutuhan pangan dan lain-lain ini juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, tekanan dari masyarakat ya, itu mengatakan bahwa perangnya harus berhenti karena hanya sekitar 29% dari masyarakat Amerika Serikat ini setuju dengan cara Donald Trump menangani perang yang ada di Iran gitu ya. Sementara kita tahu bahwa Kongres juga sudah menerbitkan War Power Resolution yang menyatakan bahwa Amerika harus menarik pasukannya kurang lebih dalam waktu 60 hari dengan tambahan waktu kalau mungkin itu sekitar 30 hari. Itu kan waktu yang sebenarnya sangat singkat. Nah, itu menjadi alasan kenapa kemudian MOU ini memiliki tenggat waktu 60 hari sampai akhirnya konsesi akhir ini bisa tercapai gitu ya. Nah, tetapi kita lupa kadang-kadang ada aktor ketiga memang di sini Israel. Karena kita lihat sebenarnya ada divergensi di antara kepentingan Amerika Serikat di awal ya dengan Israel dan kemudian di saat ketika kita bicara sekarang ini gitu. Nah, di satu sisi saya kira sebenarnya Donald Trump ini dikenakan juga tekanan dari hawkish Amerika Serikat ya, politisi-politisi seperti Lindsey Graham dan lain-lain untuk tetap melanjutkan perang, dan kita juga harus ingat bahwa ada pengusaha-pengusaha ya yang pro-Zionis di Amerika Serikat yang menyokong sebenarnya dana kampanye dari Donald Trump. Nah, Netanyahu berusaha untuk memanfaatkan hal ini. Pertama, kepentingan dia adalah tentu saja ada kepentingan nasional di situ, yaitu mensecure sebenarnya wilayah untuk ya di kawasan selatan Lebanon sampai ke Sungai Litani. Jadi buffer zone-nya mau dinaikkan ke sana. Lalu yang kedua, kepentingan untuk bisa mendapatkan dukungan suara untuk pemilunya nanti di bulan Oktober. Kita tahu sekarang ada koalisi lain yang melawan Likud. Ini ada koalisi yang dibentuk oleh mantan-mantan PM dari Israel, ada Naftali Bennett dan kemudian ada juga Yair Lapid ya, yang sekarang memegang popularitas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Netanyahu ya, 48% dibandingkan dengan Netanyahu yang 41%, itu kan cukup besar gitu. Jadi kita lihat sebenarnya Netanyahu akan berusaha untuk memanfaatkan sentimen-sentimen negatif yang ada di media-media terkait kekalahan Amerika Serikat untuk mengatakan
lihat Amerika Serikat sekarang sudah mulai diremehkan. Jadi ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengeksploitasi sebenarnya keinginan Donald Trump untuk bisa memiliki legasi yang positif dan kemudian untuk bisa ya mempertahankan sebenarnya posisi Amerika Serikat sebagai hegemon. Padahal kalau kita lihat tadi sebenarnya dari 14 poin itu, pertama kita akan bicara bahwa ini semua poin hampir semuanya menguntungkan Iran. Terutama tadi poin masalah nuklir yang dijadikan kemenangan simbolik. Itu sudah selesai harusnya di JCPOA di tahun 2015 ya. Dan kemudian untuk hal-hal lain saya kira ini sulit untuk dicapai dalam waktu 60 hari saja. Kenapa? Karena saya kira sebenarnya sebelumnya kalau kita bicara tentang JCPOA itu membutuhkan waktu sekitar 6 tahun dari 2009 sampai 2015 untuk bisa mencapai konsesi dan itu pun dengan dukungan dari Rusia dan China. Jadi saya kira di sini masih ada jalan panjang. Kita lihat ada spoiling factor Israel dan kemudian proses negosiasi yang pasti tidak mudah nantinya ke depannya. Baik, kembali Pak Agung soal Israel yang menjadi batu sandungan seperti Ya, tadi tolong kembali lagi ke slide barusan. Ya. Jadi sebetulnya sekarang Israel apa yang dilakukan oleh Israel adalah strategi mandiri ekstrim. Dengan anggapan saya tidak bantu Amerika, dilakukan adalah aktivasi Octopus Doktrin apa? Menghancurkan infrastruktur, proksi Liberation melakukan pembunuhan target terhadap komandan-komandan daripada Hezbollah dan lainnya. Tapi yang penting juga dia menghancurkan rumah-rumah dan jadi sekarang kenapa kok membunuh tukang susu? Karena infrastruktur ini dianggap nanti akan tetap eksis karena Hezbollah itu adalah memang bagian dari masyarakat itu. Jadi kalau Hezbollah nggak bisa dipotong, masyarakat yang dipotong. Memang ini kelihatannya kejam ya, tetapi itu pilihannya karena bagi dia dianggap suatu perang gerilya. Gerilyanya nggak dapat, masyarakat sedikitnya yang dibunuhin. Nah ini yang, tapi nyatanya kan kita lihat dunia barat, masyarakat barat, media barat membuat itu kecil, tidak membesar-besar. Kita pun juga nggak dapat berita bahwa betapa ada satu keluarga terbunuh, apa tidak ada sama sekali. Kemudian mereka menyiapkan pesawat F-35 dan F-15 untuk serangan langsung ke Iran tanpa lampu hijau Pentagon. Tapi masalahnya adalah ancaman, yaitu mereka tidak akan dapat dukungan pengintaian dari Amerika, data satelit, dan terutama adalah kalau ada serangan balik, Amerika tidak melindungi dia dan seperti yang terakhir kali pada saat dia menyerang tidak dibantu oleh Amerika dan saat dia diserang dia tidak dibantu Amerika. Dan operasi cyber dan black ops Mossad yaitu sebagai lembaga intelijen itu betul-betul sudah menyerang masyarakat dan saat ini memang sebagian daripada aktor-aktornya di Iran sudah dibabat, kemarin ketahuan ketangkap. Nah yang penting adalah stok rudal pencegatnya Iron Dome, Tamir, dan Patriot sudah sangat tipis dan akhirnya yang paling berbahaya dia aktor yang terisolasi. Kenapa? Bahkan Presiden Trump sendiri bilang semua orang benci sama kamu loh, dia bilang gitu. Dan DG Vance bilang, apakah kamu Israel, kamu harus membunuh untuk mendapatkan keamanan nasionalmu? Dan Trump juga bilang kemarin, kamu ngapain kamu nyerang-nyerang bangunan segala macam untuk bunuh satu orang, kok kamu nyerang bangunan? Bahkan sampai Presiden Trump pun mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dan sudah dibuktikan dengan tidak membantu Israel saat menyerang terakhir dan tidak membantu Israel saat diserang. Nah ini sudah merupakan suatu perceraian ya, atau suatu perpisahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Pada akhirnya kepentingan nasional Amerika, ekonomi Amerika pasti lebih penting dari kemudian proksi. Terus terang Israel ini proksi, bukan sekutu lagi, ini proksi. Tidak ada perjanjian keamanan antara Amerika dan Israel. Malah Amerika punya perjanjian keamanan dengan Iran. Sesuatu yang menentukan bahwa ada hubungan akrab antara Amerika dengan Iran dengan perjanjian itu. Israel nggak ada. Nah itu kan seperti apa ya, tidak ada, tapi malah mereka merasa dekat sekali, tetapi percayalah di dunia ini tidak akan ada yang abadi, yang penting kepentingan masing-masing yang abadi. Lainnya itu bisa disingkirkan. Oke, baik Pak Agung dan juga Mbak Aisyah serta Pak Dian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.